Halo, anak-anak kelas 3. Apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan juga tempat tinggalnya. Nah, hari ini kita akan membahas penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak, kemudian cara berkembang biak, dan pengelompokan makhluk hidup yaitu hewan. Ya, Ibu ulang. Hari ini kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak, kemudian cara berkembang biak, dan pengelompokan makhluk hidup. Ya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu cara hewan bergerak. Nah, ada 6 ya cara hewan bergerak yang sering kita lihat dan kita ketahui. Nah, salah satunya ya kita bahas. Yang pertama adalah 1, berjalan atau berlari. Yang kedua adalah berenang. 3, terbang. 4, melompat. 5, melata. Dan 6, merayap. Ibu ulang 1 kali lagi. Cara hewan bergerak itu ada 6, yaitu berjalan atau berlari, berenang, kemudian terbang, melompat, melata, dan merayap. Nah, jadi ada 6 cara hewan bergerak. Ya. Oke, baru kita masuk lagi. Sedangkan untuk contohnya itu tidak terlalu susah karena umumnya sering kalian tahu, kalian lihat ya, entah di buku ataupun di televisi ataupun melihat secara langsung dalam kehidupan ya. Contoh-contoh yang berlari, berenang, terbang dan lainnya tentu kamu tahu. Nanti untuk contoh-contohnya bisa kamu tuliskan di bukumu ya. Di buku catatan kamu bisa menuliskan kalau berjalan kira-kira hewannya apa, terbang itu hewannya apa, merayap itu hewannya apa. Itu kamu tulis di buku catatan kamu ya. Untuk contoh-contohnya, Ibu yakin kamu pasti tahu ya. Nah, yang kedua kita masuk ke cara hewan berkembang biak. Nah, hewan berkembang biak itu ada 3 cara ya. Umumnya memang 2, tapi ada beberapa hewan yang merupakan dua-duanya dari cara hewan berkembang biak ya. Jadi cara hewan berkembang biak itu yang pertama adalah beranak. Beranak ini disebut juga dengan ovipar ya. Yang kedua itu adalah bertelur atau disebut juga dengan vivipar ya. Nah, yang ketiga dia bertelur dan beranak yang disebut dengan opovivipar. Nah, nanti untuk penjelasannya lebih lanjut itu di kelas berikutnya ya. Ibu cuma menjelaskan secara garis besar macam-macam cara hewan berkembang biak. Ya, jadi ada 3 seperti yang kita sudah bahas tadi. Ada beranak, bertelur, dan beranak bertelur ya. Dan bahasanya pun ada sebutannya. Nah, itulah dari cara bergerak dan juga cara berkembang biak. Untuk contohnya yang beranak itu umumnya adalah jenis-jenis hewan mamalia itu beranak ya. Kemudian kalau untuk bertelur, udah pasti kalian sering sekali untuk mengkonsumsinya di rumah biar proteinnya lengkap, biasanya di komposisinya ya. Kalau contoh yang bertelur itu misalnya adalah burung, ayam, ya, kemudian juga cicak, ya, semuanya itu bertelur, ya. Boleh kamu tambahkan contohnya, ya. Sedangkan kalau untuk yang bertelur dan beranak, ini jenis ovipar ini contohnya seperti ular. Ular itu bertelur dan beranak, ya. Ada lagi beberapa contoh hewan lainnya, misalnya seperti paus juga termasuk bertelur dan beranak atau opovivipar ya. Nah,
Kita masuk pengelompokan yang terakhir, ya, pengelompokan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini yang akan kita kelompokkan adalah hewan, ya. Jadi ada beberapa jenis hewan, ya, dikelompokkan. Pengelompokan yang pertama itu adalah jenis mamalia, kemudian kedua burung, ketiga reptil, keempat itu amfibi, yang kelima itu ikan, yang keenam adalah insekta. Jadi ada 6 jenis hewan, ya. Ibu ulang, mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan insekta. Jadi ada 6, ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ciri dari jenis hewan ini, ya. Oke, sambil dipersiapkan buku kamu, ya, buku catatannya, biar lebih mudah untuk belajar berikutnya. Kamu sudah punya catatan, ya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu mamalia. Nah, hewan mamalia ini mempunyai ciri-ciri, ya. Ibu akan sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, kulitnya ditumbuhi rambut. 2, memiliki kelenjar susu. 3, bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, berkembang biak dengan melahirkan. Ya. Jadi ada 4 ciri-cirinya. Contohnya misalnya adalah sapi, kemudian kuda, kemudian kambing, dan hewan lainnya. Bisa kamu tambahkan untuk contohnya, ya. Nah, yang kedua adalah jenis burung. Jenis burung ini mempunyai ciri: 1, punya paruh, 2, tubuhnya berbulu, ya. 3, punya sayap. Yang keempat, bernapas menggunakan paru-paru dan dibantu oleh pundi-pundi udara. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari burung, ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu reptil. Nah, jenis reptil ini mempunyai ciri: yang pertama, kulit bersisik. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, hidup di darat. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Itu ciri dari reptil. Contohnya seperti buaya, ya. Kemudian kadal dan lainnya. Kemudian kita masuk yang keempat yaitu jenis amfibi. Nah, jenis amfibi ini mempunyai ciri yaitu: 1, hidup di 2 tempat, yaitu darat dan air, ya. Jadi hewan yang bisa hidup di 2 tempat adalah hewan amfibi, ya. Kemudian yang kedua, kulit tubuhnya itu lembab dan licin, ya. Yang ketiga, dia bernapas dengan 2 organ, ya. Pertama itu adalah insang ketika dia di dalam air, dan yang kedua adalah paru-paru dan kulit ketika dia di daratan. Yang keempat, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya hewan amfibi ini adalah hewan katak atau kodok, ya. Oke, kita masuk yang kelima yaitu jenis ikan, ya. Nah, jenis ikan ini umumnya sering kamu lihat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pergi ke pasar ataupun menonton televisi, biasanya sering tuh dipajang, diperlihatkan ikan-ikan, ataupun ada yang memelihara ikan di rumah, di akuarium, ya. Nah, ciri dari ikan itu adalah yang pertama, dia bersisik, ya. Yang kedua, dia bernapas menggunakan insang. Yang ketiga, dia bergerak menggunakan sirip. Yang keempat, dia berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Jadi ada 5 jenis sudah yang kita pelajari. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah jenis insekta. Insekta itu sama artinya dengan serangga, ya. Nama lain dari serangga itu disebut dengan insekta.
Ciri dari insekta ini yaitu yang pertama, dia bernapas menggunakan trakea. Yang kedua, tubuhnya mempunyai 3 bagian saja, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita sudah mempelajari penggolongan hewan berdasarkan cara bergerak, kemudian cara berkembang biak, dan juga penggolongan makhluk hidup jenis hewan ya, ada beberapa jenis tadi. Nah, dari semua yang kita pelajari tadi ya, mohon dicatat di buku catatannya karena buku kelas 3 masih belum ya. Jadi tetap kamu tuliskan apa yang kamu dengar hari ini ataupun yang sudah kita pelajari hari ini, dituliskan di buku catatanmu biar kamu tidak lupa. Nah, untuk latihan di rumah, Ibu akan bacakan untuk latihan di rumah ya. Persiapkan buku latihanmu dulu. Oke, kalau sudah, silakan diambil alat tulisnya dan mari tuliskan untuk latihannya. Ibu akan bacakan latihan buat kalian. Ya. Oke, yang pertama, berikan masing-masing 2 contoh untuk jenis makhluk hidup hewan. Ya. Tadi kan ada 6 jenis makhluk hidup. Jenis makhluk hidup hewannya ada 6 jenis. Nah, kamu sebutkan masing-masing jenis itu 2 contohnya. Ya. Sekarang soal nomor 2. Berikan masing-masing 2 contoh hewan untuk cara bergerak hewan. Oke, ulang sekali lagi. Berikan masing-masing 2 contoh hewan untuk cara bergerak hewan. Tadi kan ada berapa macam cara hewan untuk bergerak. Nah, kamu tuliskan setiap cara bergerak itu 2 contoh hewannya, ya. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 3. Berikan masing-masing 2 contoh hewan untuk cara berkembang biak hewan. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Berikan masing-masing 2 contoh hewan untuk cara berkembang biak hewan. Oke, tadi sudah kita bahas cara berkembang biak hewannya. Kamu tinggal tuliskan kira-kira contohnya apa dari setiap cara hewan berkembang biak. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, belajar IPA-nya. Jangan lupa tetap tulis di buku catatan dan latihannya dikerjakan biar kamu lebih mengerti dan lebih memahami tentang materi yang sudah kita pelajari. Oke, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker. Sampai jumpa.